Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Teman-teman semua dari podcast Footnote dari Azhar Kasih TV, alhamdulillah kita masih bersama Al-Ustadz Fadil di sini dalam rangka bincang-bincang ringan terkait obrolan agama, terutama fenomena yang kerap terjadi di lingkungan kita, di tengah masyarakat kita, dan ini kerap kali menimbulkan polemik. Jadi kita di sini mau ngobrol untuk memecah agar polemik itu tidak semakin liar, tidak semakin berkembang menjadi hal yang menjadi-jadi, justru semakin diluruskan dengan adanya obrolan ini. Nah, kita apa sekarang ini Ustadz yang kerap terjadi Ustadz ya. Standarisasi kesalafian seseorang ini yang beredar di sebagian ikhwah. Kalau bismillah itu di dalam sholat jahriyah imamnya jangan jahar. Karena saya pribadi Ustadz, ini pernah saya mengimami sholat jahriyah waktu itu sholat Jumat saya sampai didatengin Ustadz sama bapak-bapak. Ya saya pikir didatengin wallahi, dikomplain sampai dia bilang, Ustadz saya mau kasih masukan. Oh iya silakan Pak. Saya pikir ada yang keliru dalam penyampaian khutbah saya. Gimana Pak? Ternyata tentang sholat. Apa ya? Tadi saya baca kayaknya ada yang kelupa atau apa ya? Kok nggak ada yang ngingetin juga? Ternyata dinasehatin saya Ustadz. Ya bahwasanya sunnah ialah bismillah di sir gitu. Kayak karena saya nggak mau berpanjang kalam, saya cukup terima kasih aja. Nah ini menjadi menarik Ustadz, karena ternyata saya teliti sekian tahun, memang teman-teman beranggapan seperti itu. Ya kalau kami dalam terutama saya yang mengikuti sedikit-sedikit fikih mazhab Syafi'i, itu kan basmalah bagian dari ayat, ya, dan juga basmalah dijaharkan. Nah saya paham asatidah yang tidak bermadhab dengan madhab Syafi'i atau tidak mengikuti madhab Syafi'i dengan bismillah dijahar, oke, bismillah di sir. Tetapi apakah sampai sedemikian rupa Ustadz bahwa jarak ada sekat pemisah antara salafi dengan non salafi? Salah satu sekatnya adalah kalau lagi imamin sholat jahriyah bismillahnya di sir. Jadi ciri khas gitu ya. Jadi ciri khas gimana Ustadz? Kalau aneh ngeliatnya gini sih Ustaz. Artinya selain bismillah dijaharkan kan banyak nih standar-standar kesalafian itu ternyata diukur pakai ukuran yang penggarisnya itu cuma disetujui oleh salah satu pihak gitu. Yang dimana ya kita sendiri merasa aneh, kok salafi atau enggak salafi diukur pakai basmalah jahar apa enggak, kunut subuh apa enggak. Nah kalau aneh sih ngiranya nih ya, tebakan aneh sih, teman-teman ini mau kita kasih artikel ataupun kasih fatwa dari ulama siapapun, kayaknya nggak bakal bergeming Ustaz. Kenapa? Karena yang ana percaya bahwa mereka itu sudah terindoktrinisasi. Nah doktrinnya itu adalah, jadi pengajar-pengajar mereka cuma bilang kayak gini, kalau bismillah sir ini sunnahnya. Nah sehingga ketika ada yang beda, nah mereka taunya ini adalah menyelisihi sunnah. Sedangkan yang namanya salafi kagak mungkin menyelisihi sunnah Ustaz. Gitu. Jadi mereka udah doktrinnya adalah udahlah nih pakemnya A gitu. Jadi yang menyelisihi A ya otomatis konsekuensinya menyelisihi dalil, menyelisihi Rasulullah, menyelisihi Al-Quran, kitab, sunnah gitu. Jadi nah dari situ mulai berkembang tuh opininya makin liar. Nah itu Ustaz. Jadi memang udah dibilang inilah yang sunnah, kemudian sehingga dibangun dari situ kalau yang beda otomatis berarti menyelisihi. Nah terus tanpa ada bekal-bekal, ya sama-sama Ustaz tahu lah, kayak bekal-bekal usul fikih, apakah kayak misalnya ketika misalnya ulama bilang ini sunnah, apakah ulama yang lain itu nggak tahu, ya kan? Mungkin menurut ulama yang bilang sunnah ini hadisnya sahih, tapi menurut yang lain ternyata hadisnya nggak sahih, ya kan? Ya mungkin aja sunnah menurut ulama fulan, tapi menurut ulama alan ya hadisnya nggak sabit gitu kan, nggak subut gitu. Sehingga perbedaan dari situ dimungkinkan, ya kan, ya sama-sama kita tahu, atau mungkin dalilnya sama-sama disetujui, oh dalilnya iya kayak begini, tapi apakah ya kalau dalam istilah fikihnya apakah
ya ini zahir, apakah nas, apakah mujmal. Nah yang kayak gini ikhwan-ikhwan yang telah terindoktrinisasi nih kayaknya harusnya lebih semangat untuk belajar Ustaz. Gitu supaya ketika ada satu dalil dia bisa paham bahwa dalil ini kalau misalnya ternyata bukan nas tapi ada kemungkinan dibawa ke A, dibawa ke B gitu, dan dua-duanya ternyata yang dibawa ke E, yang dibawa ke A ini merupakan pendapatnya ulama fulan, yang dibawa ke B itu ulama alan, sehingga ketika dibilang ada perbedaan pendapat dan pendapatnya diselisihi nggak kagetan gitu. Sekarang kan ya rata-rata ya kagetan aja gitu. Kenapa bisa kagetan? Karena udah terima pakem yang sunnah ini yang A gitu, sehingga ketika ada yang ikut pendapat B ya gimana sih Ustaz? Ya, kalau nggak sunnah berarti bid'ah. Pasti begitu kan. Kita rada susah gitu. Nah, dalam perspektif mazhab Hanbali sendiri, ketika imam menjaharkan basmalah, itu dianggap bid'ah atau bukan, Ustaz? Enggak bid'ah. Enggak bid'ah, Ustaz. Gitu. Berarti enggak semua yang dikatakan tidak sunnah berarti otomatis bid'ah. Enggak. Karena itu tadi, karena kan ada satu dalil ya, kemungkinan menurut ulama yang lain ini valid, ulama yang lain mungkin nggak valid. Nah, dalam ya kita sama-sama tahu bahwa perspektif ulama kan dalam masalah fikih itu luas, Ustaz. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang beda, mereka nggak kagetan kayak kita gitu. Iya. Wah, ini kok menyelisihi? Ya mereka santai aja gitu. Sehingga penyikapannya pun dibawa ya nggak saklek kayak kita gitu, Ustaz. Waktu itu saya pernah sekitar 20 tahun lalu di Istiqlal. Syekh Sudais. Sholat Jumat Ustaz. Ya, karena beliau adalah imam Istiqlal, kita hadir lah ya. Saya ingat itu 2002 atau 2003 ya. Ya. Kalau sekarang kan berarti 20 tahun lalu Ustaz. Nah, beliau waktu itu kita kaget Ustaz. Kaget aja jelas, karena waktu itu kita kan dapatnya Bismillah nggak sunnah gitu, dijaharkan. Dan kita tahu Syekh Sudais dengan basic mazhab Hanbali yang beliau terapkan di Masjidil Haram, kita sering dengar Bismillah beliau itu di sir. Tiba-tiba beliau Bismillah jahar Ustaz. Wah, kaget juga itu. Nah, karena maklumat fikih kita kurang, kita akhirnya berkesimpulan aja. Berarti kadang-kadang boleh tanpa kita tahu seluk-beluk, kita nggak ngerti hadis, nggak ngerti usul, apalagi fikih. Nah, berarti antum sebagai mazhab Hanbali pun juga mungkin seperti itu juga saat ketika ngimamin di tengah masyarakat yang Syafi'iyah atau yang masyarakat yang umum lah, heterogen. Antum bakal jaharkan juga saat. Anak kalau biasanya sholat di mall, sholat di mall, di stasiun kereta. Jadi kalau misalnya sholat maghrib, terus aneh biasanya maju kan ya. Aneh maju daripada ntar yang maju Fatihahnya berantakan, rusak juga sholat kita ya. Aneh cut duluan, mendingan aneh maju deh. Tapi kan nih kita nggak tahu nih yang di belakang siapa. Ya di situ biasanya aneh Bismillah dijahar. Basmalahnya jahar. Jadi dalam mazhab Hanbali yang tidak menganggap sunnah jahar basmalah pun juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak masalah, bukan rukun, bukan apa-apa segala macam. Ya berarti ini memang ada miss ya di antara teman-teman dengan realita fikih yang ada dengan ilmu yang ada. Berarti yang inilah yang mungkin harus diperbaiki ya, biar hubungan kita dengan masyarakat semakin baik. Karena perbedaan kita dengan masyarakat sudah banyak, mungkin diminimalisir lah. Betul, yang ini jangan berselisih lah ya. Mungkin pesan dari anak, kalau misalnya memang baru belajar fikih, maka hendaknya ya dia paham lah kapasitas dirinya. Ya kan kayak misalnya antum baru semester 1 kedokteran, apa iya mau menyelisihi dokter-dokter yang udah lama spesialis? Ya kan enggak. Kita cuma bilang, oh iya, nah kalau memang baru semester 1 belajar fikih, ya janganlah galak-galak. Apalagi menyelisih sampai imam-imam, ulama-ulama yang jelas gitu cara bersikap mereka nggak kayak antum. Nah, sehingga kalau misalnya orang-orang yang awam ini atau ya baru belajar, belum banyak kitab fikih yang dihatamin, tahu kapasitas dirinya, ya insya Allah kan yang perbedaan-perbedaan ini sangat bisa dihindari. Nah, menarik nih Ustaz. Tadi antum bilang nasihat antum untuk yang baru belajar fikih. Saya pernah mendapati juga Ustaz, yang bukan pemain baru dalam dunia pengajian, bahkan pendakwah. Tapi kok galak banget Ustaz dalam masalah ini. Nah, ini juga nggak tahu tuh Ustaz. Kadang ada yang kayak gitu juga gitu. Ya mungkin
kadang ya namanya kita sebagai thalib ya, kita sama-sama tahu bahwa ya kalau dulu pengalaman pribadi ana sekalipun, ketika baca satu kitab, ternyata ketika pas kita baca kitab, sebelum baca udah punya framework tersendiri tuh Sat. Gitu. Jadi frameworknya ini. Jadi ketika kita baca kitab, yang ana cari itu adalah isi dari kitab yang membenarkan framework ana. Gitu. Jadi ketika ya kayak begitu ya rada apa ya, bias Tat. Bias ya. Isi kitab sama framework yang ana yakini itu selalu ana berusaha cocok-cocokin. Gitu ya, kayak gini memang perlu apa ya, perlu talaki sama guru yang memang benar-benar spesialis dalam bidangnya menurut ana Sat. Karena ana yakin kalau memang guru spesialis dalam bidangnya, amanah ilmiah dari kitabnya itu terjaga, pasti sesuai hasilnya gitu Sat. Nah, itu mungkin ini poinnya di situ ya, karena teman-teman ketika mereka bersikap karena mereka mencontoh gurunya. Mungkin. Karena gurunya udah bersikap duluan, tapi gurunya ini ternyata ya mungkin ya seperti yang tadi antum sebutkan, barakallahu fiik. Sepertinya saya dan teman-teman semua mungkin sudah dapat jawaban dari antum ya, kita dapat gitu ya. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.